Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Masuk 10R ya. 2 miliar 10R baru ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Itulah sosok pemuda asal Pasuruan, Jawa Timur yang mendadak viral setelah mengunggah video jasa penukaran uang pecahan baru di sosial media. Tak tanggung-tanggung, uang pecahan baru itu senilai 2 miliar rupiah. Terlihat tumpukan uang pecahan baru dari 1.000 hingga 20 ribuan ditumpukan terbungkus dengan plastik transparan. Sontak saja, di tengah keterbatasan masyarakat yang ingin menukarkan uang pecahan di bank, justru pria bernama Wildan itu memperlihatkan tumpukan uang pecahan baru mencapai miliaran rupiah. Ini ya 5R baru ya, 20R ya, terus 1.000-an baru ya, 2 ribuan ya. Tak ayal, warga sekitar dari berbagai daerah memburu uang pecahan yang dijual Wildan tersebut. Apalagi proses penukaran tersebut cukup mudah tanpa syarat batasan jumlah laiknya di bank. Antuk dan Latifah misalkan yang sudah menjadi langganan tetap Wildan tiap tahun selalu menukar uang pecahan untuk digunakan saat lebaran. Tukar 200. 200. 200 ribu. Pecahan 2.000. Oh, 2.000. Ya, pecahan 2.000 saya tukar 200. Yang 2.000 13.000 jasanya, yang 5.000 jasanya 15.000. Minim 10 juta. Grosir itu. Oh, 5 grosir. juta sampai 10. Oh, grosir. Sungguh ironi di tengah sulitnya masyarakat untuk menukarkan uang, justru pengusaha muda itu dengan mudahnya memiliki uang pecahan baru hingga mencapai 2 miliar rupiah. Meski banyak yang takjub, namun banyak juga warganet mempertanyakan ihwal asal-usul penukaran uang tersebut. Bahkan banyak orang yang menuding jika Wildan memiliki orang dalam di bank. Sebelumnya itu sudah saya terkenal kalau uang baru ya. Saya udah usaha ini musiman saya ya. Ya ada 5 tahun lebih lah saya tiap tahun ya. Begini ceritanya, uang baru itu kita kulaan ke seseorang ya, bukan ke orang bank ya. Gitu loh, ada yang nawarin kita barang di Surabaya, di mana kita ambil. Mas ada barang mau ini mau nggak? Lah kita juga cari di online kadang gitu saya ya. Jadi kalau ada barang kita ambil, bukan kita main orang dalam nggak segitunya, nggak gampang lah. Kok bisa sih? Pantesan kita kesulitan untuk nuker-nukerin uang kecil. Kan lumayan ya buat bagi-bagi ponakan, terus anak-anak, THR dan lain-lainnya jadi susah kan? Saking viralnya dan tentu banyak nada sumbang ihwal dari mana uang pecahan baru itu berasal, pihak berwajib pun akhirnya melakukan sidak. Dari gurat wajahnya, Wildan seperti tak begitu khawatir dengan kedatangan pihak berwajib ke tokonya. Wildan berdalih jika uang pecahan yang ia jual itu berasal dari berbagai sumber dan bukan dari bank nasional maupun swasta. Kelvin ini 500 juta ini masih berapa? Kelvin ini? Ya, 500 juta kan Kelvin. Ngasih ke saya. Enggak, belum ngasih orangnya berapa? Ngasih fee berapa? Ngasih uang berapa? Belinya dengan uang. Sendiri pada. Iya. Ada barang murah saya ambil, ada barang di sini kulaan saya ambil, itu saya sistemnya kulaan gitu ya. Ya di sini saya positif saja ya, gak takut sama siapapun ya, karena saya sistemnya kulaan ke orang ya. Sama cek di situ ada barang di Facebook ya, siapapun jual. Tak hanya hebohnya uang pecahan berjumlah 2 miliar, salah satu keluarga Gen Halilintar, Muntas Halilintar, mendadak viral lantaran diduga melakukan gerakan sholat saat berolahraga alias gym. Sontak saja, semua itu dinilai warganet telah mempermainkan gerakan sholat. Apalagi simbol-simbol agama seharusnya tidak dijadikan bahan konten demi viralitas.
والعود دندن لي والطبل طبطبني طبطبي طبطبطبي طبطبطبي طبطبني والسقف سق لي والرقص قد طاب إلي شوى وشاهش على ورق والعود دندن لي والطبل طبطبني. Ini bisa kita sikapi bahwa adalah sesuatu yang tidak elok, sesuatu yang tidak pantas, sesuatu yang tidak baik untuk menjadi contoh. Banyak konten yang bisa bermanfaat untuk kita lakukan di media-media sosial atau di dunia-dunia maya. Karena apa? Gerakan sholat adalah sebuah gerakan yang sudah diberikan fakem oleh baginda Nabi Muhammad SAW dan juga telah diterangkan oleh para ulama. Entah apa yang membuat Muntas melakukan hal tersebut. Gerakannya tampak tidak biasa hingga gerakan itu diulang-ulang oleh Muntas. Bahkan diterangkan di dalam surat At-Taubah ayat 64. Ketika mereka ditanya, kenapa kalian mempermainkan dan memperolok-olok syariat yang Allah berikan? Mereka akan menjawab, kami hanya bersenda gurau, kami hanya bermain-main. Padahal itu dilarang oleh Allah dan Rasul. Orang-orang yang memperolok-olok agama dengan apapun, baik gerakan sholat, gerakan tawaf, gerakan haji, gerakan puasa, dan yang lainnya, itu adalah istihza'u biddin, adalah mengolok-olok agama, adalah mempermainkan agama, sehingga akan khawatir jatuh kepada jurang kekafiran. Keluarga Gen Halilintar memang selalu menuai kontroversi. Jauh sebelumnya, ucapan Anovial Asmit, ayah dari Atta Halilintar, tampak mengelus-ngelus perut sang menantu Alia Mas Said yang tengah hamil. Pada kesempatan itu, Anovial mengaku baru saja berwudu untuk sholat zuhur. Ia menyebutkan bahwa wudunya tidak batal meski mengelus perut sang menantu sambil mendoakan Alia dan juga calon cucunya tersebut. Sontak saja, pernyataan itu menuai perdebatan di kalangan warganet ihwal batal atau tidaknya wudu Anovial. Bagaimana ini apa dia wudhu? Tapi sahabatnya nggak batal. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pegel-pegel terus sekarang. Surat An-Nisa ayat 23 di tengah-tengahnya, wa ummahatu nisaikum, dan ibu istri-istri kalian, artinya mertua. Jadi ketika kita bersentuhan dengan mertua, misal saya sebagai menantu laki-laki bersentuhan dengan mertua perempuan tidak membatalkan, atau mantu perempuan bersentuhan dengan mertua laki-laki itu juga tidak membatalkan. Sebab apa? Semua sudah dikategorikan oleh Allah dalam surat An-Nisa ini adalah sebagai mahram. Jadi bersentuhannya mertua dan menantu ketika wudhu menurut mazhab Syafi'i adalah tidak membatalkan wudhu. Konten viral rendang 200 kg hilang yang dibuat oleh konten kreator Willy Salim berbuntut panjang. Sultan Palembang, Darussalam, Mahmud Badarudin IV, Raden Muhammad Fawaz Diraja mengambil langkah tegas dan mengharamkan Willy Salim menginjakan kaki di Palembang. Mereka kecewa karena konten yang dibuat Willy telah mencoreng nama baik dan mencederai warga Palembang yang dikesankan rakus dan sulit diatur. Padahal dalam adat setempat, tata krama dalam makan sangat dijunjung tinggi, terutama dalam menjamu tamu. Atas nama Kesultanan Palembang Darussalam dan segenap masyarakat Palembang menyatakan kutukan kepada Willy Salim dan mengharamkan kedatangannya ke Palembang sepanjang umur hidupnya. Semua orang pasti punya haknya, punya pendapatnya, punya opininya. Kalau gua cukup mendengarkan, cuman yang bisa gue jelaskan sekali lagi dan berulang-ulang kali, sama sekali Willy nggak ada settingan, sama sekali Willy nggak ada niat jahat. Niat Willy baik buat ke Palembang kan. Sebagai bentuk tanggung jawab, Sultan meminta Willy untuk meminta maaf secara terbuka di hadapan Majelis Adat Kesultanan Palembang Darussalam hingga diwajibkan mengikuti ritual tepung tawar sebagai simbol penebusan kesalahan. Lantas akankah Willy benar-benar dilarang menginjakan kaki di kota yang masyhur dengan empek-empek itu? Atau ia bisa diterima kembali dengan mengikuti 4 maklumat dari Sultan Palembang? Semoga ini dapat didengarkan oleh Willy Salim dan diindahkan oleh Willy Salim. Gua agak
sulit menerima cerita bahwa tiket nggak dapet tapi udah bikin acara. Ya, Masak berapa lama? Kalau gue sih jangan masak besar dulu, maksud gue. Masak lagi nih, Semarang nih, dan di sini bisa. Ya, atau untuk menutupi bahwa berarti kemarin yang salah. Aduh, kacau lagi dong. Meski sudah meminta maaf di media sosial pribadinya, namun langkah gegabah Willy yang hanya mementingkan konten benar-benar tak bisa menyurutkan kegeraman sejumlah elemen warga Palembang. Karena mereka mendesak agar polisi segera memproses Willy Salim. Apalagi sejak postingan itu, warga Palembang seolah dikesankan dengan image buruk. Udah masuk ke etnis, udah masuk ke suku, yang masalah cuma yang di situ misalnya, tapi yang terluka berapa juta gitu kan. Atau juga warga Palembang memboikot beliau untuk hadir di Palembang. Jangan juga. Teman-teman influencernya Palembang sampai kontak dia, ayo kita bikin aja. Kita yuk kita ini sama warga Palembang. Kita jamu aja deh teman-teman kita yang di sana. Sedih kita mereka digituin, tega banget gitu kan. Nah, ya, cuma sekedar daging rendang aja jadi omongannya udah jelek daging banget. Rendang yang kalau memang dikonsepkan untuk masak besar, pasti daging rendangnya udah mateng dong di situ gitu. Udah dimasak dulu lah gitu. Udah tahu maksudnya udah proper lah persiapannya.